Salam sejahtera kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Supardi Yunis Umbay atau Pendeta Pardi Umbay ya. Akhir-akhir ini saya perhatikan di YouTube ya, di media sosial atau sosial media, ada beberapa yang menuduh bahwa Pendeta Pariaji itu sesat gitu ya. Nah, oleh sebab itu sebagai hamba Tuhan, meskipun saya ini pelayanan jauh di daerah, di desa ya, tapi saya merasa terpanggil untuk ikut meluruskan hal ini. Dan saya mau katakan tidak sesat Bapak Pendeta Yesaya Pariaji. Dia hamba Tuhan yang baik, yang diurapi dan dipakai Tuhan luar biasa. Saya juga merasa seperti Elihu, ya, teman Ayub, yang begitu kuat dorongan roh Tuhan dalam hatinya ya untuk meluruskan ketika Ayub dan 3 orang temannya itu ada selisih pandangan ya, selisih paham akan Tuhan atau tentang Tuhan. Nah, sebab itu saya merasa juga meskipun saya jauh ya di desa ini, saya mau sampaikan juga pernyataan untuk meluruskan pendapat yang menurut saya tidak tepat yang diberikan kepada Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, karena beliau adalah hamba Tuhan yang baik. Dua hal yang mau saya sampaikan ya. Yang pertama mengenai minyak urapan yang banyak dipersoalkan. Karena memang Pak Pariaji diberi karunia melayani dengan menggunakan minyak urapan juga yang menurut saya yang menonjol, karena saya mengikuti pelayanan beliau sejak lama melalui televisi. Bahkan saya pernah disembuhkan juga oleh Tuhan ketika Pak Pariaji pelayan melalui televisi ya. Pak Pariaji doa kesembuhan dan mencurahkan minyak urapan, saya tumpang tangan gitu di layar kaca televisi beberapa kali dan saya sembuh ya dari sakit saya. Ada YouTube sebelumnya saya buat tentang itu. Nah, apa itu urapan ya atau minyak urapan? Ya, urapan itu curah ya, curahan, mengurapi itu mencurahkan ya, mencurahkan, menuangkan. Jadi kalau orang diurapi Tuhan itu dituangkan Tuhan dengan kuasanya, dengan Roh Kudusnya ya, dengan minyak baru yang dari Tuhan begitu. Jadi yang namanya diurapi itu ya dicurahkan, dituangkan ya, minyak ke atasnya begitu. Nah, minyak urapan itu sendiri terbuat dari bahan dasar, yaitu dari buah zaitun atau minyak zaitun. Dan kalau kita lihat di Alkitab dalam Perjanjian Lama, kemudian minyak zaitun ini bisa dicampur dengan bahan-bahan lain sebagai rempah-rempah, yaitu untuk minyak urapan ya. Nah, oleh sebab itu pemakaian minyak urapan itu tidak ada masalah ya. Pemakaian minyak urapan itu tidak ada masalah, apakah itu dia bahan dasarnya adalah dari buah zaitun asli, atau mungkin sekarang kita lihat ada banyak juga hamba Tuhan melayani itu dengan menggunakan minyak baby oil. Bahkan saya sendiri pernah hanya dengan minyak goreng biasa, saya tidak sebut mereknya, minyak goreng pasaran itu. Nanti saya akan kesaksian ya, nanti saya akan saksikan ini di video ini juga. Nah, oleh sebab itu tidak pada tempatnya, tidak pas menurut saya kalau almarhum Pendeta Pariaji itu dihakimi sesat dengan menggunakan minyak urapan. Mungkin itu tidak harus dari minyak zaitun asli. Ya, kalau ada minyak zaitun asli lebih bagus. Ada enggak dasar firman Tuhannya untuk hal ini? Ada, saudara. Ya, saya harap supaya juga saudara mendengarnya dengan sabar, karena ini perlu diluruskan. Perlu supaya umat Tuhan yang begitu banyak di bangsa ini, bahkan di dunia ini, jangan akhirnya memandang bahwa pemakaian minyak untuk mengurapi yang sesuai firman Tuhan itu lalu dikatakan itu salah, itu tidak benar, itu sesat. Nah, ini yang perlu saya luruskan, karena saya juga merasa bahwa roh Tuhan ada pada saya juga untuk menjelaskan hal ini. Yang pertama kita lihat di dalam Injil Markus pasal 6 ya. Injil Markus pasal 6 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan. Ini Yesus loh yang berkata. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Nah, ini murid-murid Yesus yang diutusnya untuk memberitakan ya bahwa orang harus bertobat. Lalu murid-murid Yesus ini di ayat 13
Ya, Markus pasal 6 ayat 13 ini dikatakan, dan mereka mengusir banyak setan dan mengolesi banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Perhatikan, dengan minyak. Tidak dikatakan juga di sana minyak urapan. Bahkan tidak dikatakan di sana dengan minyak urapan yang terbuat dari buah zaitun. Hanya dengan minyak. Saudara perhatikan, ini Tuhan Yesus yang berbicara. Kalau begitu, perkataan Tuhan Yesus ini boleh diartikan juga dengan minyak urapan asli maupun dengan minyak apa saja yang dapat digunakan untuk mengolesi atau mengurapi. Itu dasarnya. Jadi kalau saya sendiri atau hamba-hamba Tuhan yang lain, juga almarhum pendeta Pariaji, mengurapi dengan minyak yang tidak harus terbuat dari minyak zaitun asli, apakah itu sesat? Tidak. Tidak. Saya membela pelayanan almarhum pendeta Pariaji, karena saya juga seringkali dalam pelayanan mengolesi orang dengan minyak, mengurapi orang dengan minyak, dan minyaknya itu minyak goreng yang ada di pasaran, karena di tempat saya susah mencari minyak zaitun. Ya, baby oil juga bisa saya gunakan. Ya, saya harap melalui penjelasan ini supaya dipatahkanlah semua pernyataan yang salah itu. Ya. Karena ini firman Tuhan. Ya. Kalau kita merendahkan pelayanan Pak Pendeta Pariaji dengan menggunakan minyak urapan, sama artinya kita merendahkan firman Tuhan. Itu sebab siapapun hamba Tuhan atau siapapun orangnya yang menyatakan pelayanan Pak Pendeta Pariaji sesat dan menggunakan minyak urapan itu bertobat. Ya. Bertobat. Perlu bertobat. Kemudian kita lihat di dalam Yakobus pasal 5. Kita perhatikan Yakobus pasal 5 ya, dalam Alkitab kita ayat yang ke-14 dan 15 saya bacakan. Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, ya. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Baik, ada yang mengatakan bahwa Pak Pariaji berkata bahwa minyak urapan mengampuni dosa. Sebenarnya mari kita perhatikan lebih dalam lagi. Mungkin beliau menyampaikannya secara singkat praktis, tapi maksudnya adalah kembali ke ayat Yakobus pasal 5 ayat 14 dan 15 ini. Ya, jadi hamba Tuhan atau para penatua itu mengoles orang dengan minyak, bahkan menuangkan, mencurahkan, mengurapi dengan minyak sebenarnya, ya, dalam nama Tuhan Yesus. Tidak disebutkan juga minyak zaitun asli. Minyak, ya minyak apa saja yang dianggap patut, layak, baik untuk mengolesi, untuk dioles atau dicurahkan. Tapi dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dikatakan di sini orang yang mendoakannya, yang didoakan itu juga memiliki iman, maka Tuhan akan membangunkan dia atau menyembuhkan dia sehingga orang itu sakit. Nah, jika orang itu telah berbuat dosa, nah dia diampuni Tuhan. Jadi kesembuhan dan pengampunan itu satu paket begitu, include di dalam ya pelayanan pengolesan minyak itu tadi. Yang mengampuni itu Tuhan, bukan minyak urapannya. Tapi pelayanan melalui pengolesan minyak itu bisa membuat kuasa Tuhan bekerja, Tuhan memberi kesembuhan dan pengampunan. Jadi kalau ada yang berkata bahwa Bapak Pendeta Pariaji berkata bahwa minyak urapan itu mengampuni dosa, harap perhatikan ayat di dalam Yakobus ini baik-baik. Dengan tuntunan dan pertolongan Roh Kudus yang memberi pengertian. Jadi bagi saya tidak sesat pelayanan beliau menggunakan minyak urapan dan berkata bahwa minyak urapan ini menyembuhkan, bahwa minyak urapan ini juga terjadi pengampunan dosa. Bukan minyak urapannya yang menyembuhkan atau mengampuni dosa. Tapi kuasa Tuhan, kuasa firman Tuhan yang sudah mengatakan bahwa melalui pelayanan mengolesi minyak urapan itu ada kuasa Tuhan yang menyembuhkan dan ada kuasa Tuhan yang mengampuni.
Jangan terlalu jangan terlalu sempit melihat firman Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu diurapi, diajari oleh Roh Kudus ya, pengertian, disingkapkan pengertian oleh Roh Kudus akan firman Tuhan. Karena ini bisa merusak iman banyak orang kalau pernyataan kita salah. Ya. Oleh sebab itu saya mohon teman-teman seiman, saudara seiman, kawan-kawan seiman dan kawan-kawan sebagai hamba Tuhan, tolong bersabar. Ya. Tolong bersabar. Ya, nanti saya ulaskan bagian berikutnya. Nah, saya mau kesaksian dulu. Kesaksian. Saudara, di tahun 2009 saya pernah mendapat mimpi diutus Tuhan ke satu desa, dan itu cikal bakal pelayanan saya sampai saat ini. Saya menggembalakan di desa itu. Akhirnya saya pergi ke desa itu hanya dengan pernyataan Tuhan lewat mimpi. Ketika saya tidak mau berangkat siang itu, karena saya pikir ngapain ke desa itu, tapi saya merasa gemetar, tulang-tulang persendian saya tuh mau copot. Saya baring lagi, mau tidur lagi siang itu karena juga panas gitu ya, musim kemarau, karena ngantuk. Tapi mimpi saya tadi malam datang lagi ketika saya sudah mau terlelap, dan saya kaget. Untuk kedua kalinya saya mengalami gemetar, seperti jantung juga mau copot, dak-dikduk, persendian mau copot, lemas. Akhirnya saya turun dari tempat tidur dan saya berlutut, sujud di lantai berdoa. Saya bilang sama Tuhan, tolong Tuhan, oke saya berangkat Tuhan, ampuni saya. Saya berangkat, saudara. Saya masukkan minyak urapan ke dalam tas saya juga. Minyak urapan baby oil, saudara. Ya, dari baby oil. Dan kemudian Alkitab. Saya berangkat ke desa itu. Saya bilang sama Tuhan dalam doa, Tuhan, kalau ini memang dari Tuhan juga, dan ini adalah memang mimpi dari Tuhan, saya minta diteguhkan. Saya minta Tuhan memberi tanda sukacita, damai sejahtera. Saudara, begitu saya keluar kota, ya keluar dari tempat tinggal saya menuju perjalanan ke desa itu kurang lebih 17 km ya. Ketika saya sudah di pinggir kota, hadirat Tuhan begitu kuat, saya merasa damai sejahtera yang besar, saudara. Dan saya yakin itu dari Tuhan. Dan sampai saya ke desa itu, ada orang duduk di teras rumah, saya langsung mampir. Saya tidak bicara apa-apa, kami ngobrol, kebetulan orang itu pernah kenal saya. Iya, saya bilang saya ke sini. Kenalkah dengan Pak Pendeta? Mereka sebut namanya, saya bilang kenal, itu gembala saya bilang. Iya, kami juga, beliau sering dulu ke sini. Ya, tadi malam ada keluarga yang sakit, ya yang sakit itu sudah sekarat, bermimpi membawa yang sakit itu, adiknya itu ketemu Pak Pendeta itu untuk didoakan supaya sembuh. Hati saya berkata, oh ini rupanya. Tapi saya masih diam. Mereka cerita, selesai mereka cerita, saya tanya, bisakah saya mendoakannya? Saya bilang. Lalu mereka pergi ke tempat orang yang sakit itu. Lalu mereka tidak lama kembali, mereka bilang, bersedia untuk didoakan. Saudara, saya berangkat hari itu. Ketika saya sampai di tempat itu, saudara, orang sudah banyak mengelilingi yang sakit ini. Karena memang sudah sekarat. Sudah 10-an hari tidak makan. Saya lihat begitu kurus, berbaring di atas tilamnya. Sudah dikelilingi banyak kerabat, banyak keluarga, menunggu saat nyawanya lepas begitu ya, saat nyawanya diambil. Begitu kalau di desa ya. Nah, ketika saya melihat itu, ya hati saya bergetar. Lalu ibunya berkata, silahkan kalau mau mendoakan, nanti kalau dia sembuh silahkan dia mau ikut kalian, mau ikut agama kalian. Dibilang begitu, saudara. Ya saya oke. Saudara, di situ juga tuntunan Roh Kudus luar biasa. Ketika saya mau mendoakan, langsung di hati saya muncul begitu kuat, begitu ya, perkataan atau pernyataan dari Roh Kudus. Jangan didoakan dulu, injili dulu. Saya injili. Begitu saya ceritakan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat, dia sanggup memulihkan. Ya kan? Nah, ketika saya sudah selesai itu dan mau mendoakan, masih Roh Kudus mendorong di hati saya mengatakan, jangan dulu didoakan tapi tanya dia mau tidak terima.
Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya kembali berbicara kepada si sakit itu, disaksikan keluarga kerabat yang banyak yang masih belum percaya juga kepada Tuhan Yesus waktu itu. Mungkin hanya ada 1 orang, 2 orang yang sudah percaya. Saya ceritakan, maukah engkau terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu? Dia hanya mengangguk lemas pelan begitu. Lalu saya bimbing dia untuk terima Tuhan Yesus. Saya ajak dia berdoa, dia mengikuti ucapan saya untuk menerima Tuhan Yesus. Ya, saya katakan kepadanya, engkau harus yakin. Dan dia mengikuti saya walaupun lemah sekali suaranya karena dia memang lama sakit. Begitu selesai dia terima Tuhan Yesus, saya mau mendoakannya dan mau mengolesi minyak. Roh Kudus katakan, jelaskan dulu dari kitab Yakobus pasal 5 itu yang mengatakan mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit, yaitu Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai dengan yang ke 19 itu. Ya kan? Nah, saya bacakan bahwa orang sakit itu memanggil para penatua dioles dengan minyak. Kalau dia berbuat dosa, dia juga diampuni oleh Tuhan. Dia disembuhkan. Kalau dia sungguh-sungguh ada imannya. Nah, saudara, saya jelaskan begitu. Ketika saya mau mendoakan, mau mengeluarkan minyak, perhatikan, Roh Kudus taruh di hati saya. Jangan keluarkan minyakmu dari tasmu itu. Itu minyak saya itu baby oil. Tapi minta minyak dari orang di rumah ini. Saudara, saya minta minyak dari orang di rumah itu. Saya minta sama ibunya, Bu, kasih saya minyak dalam piring sedikit saja. Minyak apa? Minyak goreng, tapi jangan yang setelah digoreng ya, yang belum dipakai untuk menggoreng. Nah, mereka sebut mereknya. Iya, nggak apa-apa, saya bilang. Minyak pasaran, minyak goreng pasaran. Maka ditaruh di piring, lalu dibawa ibunya kepada saya. Ketika saya langsung mau mendoakan orang itu mau mengolesi minyak, Roh Kudus taruh lagi di hati saya. Jelaskan dulu minyak ini. Nanti mereka pikir kamu dukun. Dan juga kenapa melarang kamu keluarkan minyak yang kau bawa itu, supaya mereka jangan pikir minyakmu itu juga minyak sakti. Minyak dukun begitu. Saudara, lalu saya angkat itu piring di depan mereka. Saya jelaskan ini minyak biasa, minyak goreng biasa ya. Bukan minyak yang ada mantra-mantranya. Dan saya angkat di hadapan Tuhan. Saya berdoa, Tuhan berkati minyak ini. Penuhi dengan kuasa-Mu. Menjadi minyak urapan yang kudus. Karena minyak ini mau saya oleskan pada saudara yang sakit ini. Saya sebutkan namanya yang sakit itu. Saudara, saya katakan begitu. Ketika selesai itu, saya mau mengambil minyak dengan jari saya dan saya mau mengoleskan, mau mengoleskan di dahinya. Tiba-tiba iblis menyerang dalam pikiran saya. Iblis berkata, kamu bikin malu, mempermalukan Yesus. Nanti kalau orang ini tidak sembuh dan orang ini mati, kamu juga bukan pendeta. Ya, saya waktu itu belum pendeta, belum. Tapi saya sudah penginjilan, sudah sejak lama saya penginjilan. Nah, saudara, itu serangan di pikiran ketika saya mau mengolesi itu. Saudara bisa bayangkan kalau kita tidak baca firman Tuhan dan tidak ditolong Roh Kudus. Gampang sekali kita lalu tidak percaya, gampang sekali kita bisa mengatakan sesat. Nah, saudara, ketika saya diserang begitu dalam pikiran, saya tenang. Saya bergetar juga, tapi saya tenang. Lalu Roh Kudus katakan, jangan dengar perkataan dari iblis. Percaya saja dengan apa yang tertulis di Alkitab. Hei, saudara, percaya saja dengan apa yang tertulis. Jadi saya bilang, akhirnya saya ambil minyak itu dengan jari saya dan saya oles di dahinya dan saya berkata, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku mengolesi engkau dengan minyak ini, dan genaplah firman Tuhan di dalam Yakobus ini, bahwa engkau sembuh dan dosa-dosamu Tuhan ampuni. Saudara, kenapa saya juga berkata seperti itu, dosa-dosamu diampuni? Tuhan mengampuni dosa. Tapi ingat, orang percaya hamba Tuhan yang diurapi diberi kuasa oleh Tuhan juga mengampuni dosa. Sebab Tuhan berkata juga di dalam Alkitab, siapa yang engkau ampuni dosanya, dosa orang itu aku ampuni. Tapi bila engkau berkata dosa orang itu masih ada, maka dosa orang itu masih ada. Jadi pelayanan Pak Pendeta Pareji yang berkata, ya dengan minyak urapan ini menyembuhkan dan jika ada dosanya, dosanya diampuni. Benar itu saudara. Tidak salah.
Kita yang salah memahami. Karena orang yang diurapi Tuhan, diberi Tuhan kuasa, diberi Tuhan mandat, diberi Tuhan kepercayaan. Tuhan akan mengampuni orang yang engkau ampuni. Tapi kalau orang itu engkau katakan dosanya masih ada, itu masih ada dosanya. Walaupun hak prerogatif Tuhan, keputusan Tuhan mengampuni dan tidak mengampuni itu ada. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tetap mau kerjasama dengan kita yang sungguh-sungguh. Karena Tuhan mempercayakan dirinya, mempercayakan namanya, mempercayakan kuasanya kepada kita yang diurapi Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan, tolong jangan mudah menuduh sesama hamba Tuhan sesat. Perhatikan dulu dengan baik, ya. Nah, saudara, selesai saya mengurapi orang itu, saudara, ya, hati saya sejahtera, hati saya tenang. Lalu saya pamit pulang, singkat cerita di perjalanan kembali, hari sudah gelap, saya menyanyi-nyanyi sukacita, saudara. Saudara tahu, beberapa hari kemudian diberitakan kepada saya bahwa si sakit itu ketika didoakan, besoknya minta makan, langsung minta mandi. Sembuh, sampai sekarang gemuk dan menjadi jemaat yang saya layani di desa itu sampai sekarang, saudara. Saya menggembalakan di situ. Jadi, itu yang saya saksikan dengan pelayanan menggunakan minyak oles atau minyak yang diurapi, minyak urapan. Tidak harus dari minyak zaitun asli, tapi kalau ada juga lebih bagus. Karena harum, wangi. Saudara, di desa di mana saya dapat minyak zaitun? Oleh sebab itu, saudara, penting sekali kita ini dalam tuntunan Roh Kudus pelayanan, bukan hanya mengandalkan intelektualitas kita saja. Ya, jangan membuat jemaat atau umat Tuhan yang banyak ini menjadi gonjang-ganjing begitu iman percaya mereka. Biarlah setiap hamba Tuhan masing-masing kita melayani dengan karunia yang ada. Biarlah kita melayani dengan penyingkapan, dengan pengertian yang Roh Kudus singkapkan kepada kita masing-masing, itu yang kita sampaikan. Karena memang juga apa? Karena memang juga kita dinasehati supaya tidak menghakimi, ya, supaya kita jangan menghakimi. Kita lihat dalam Matius 7 ayat 1. Ya, saya harap saudara sabar mendengarnya supaya tidak sepotong-sepotong, nanti tidak jelas, biar didengar dengan tuntas, ya. Di dalam Matius 7, ya, Matius 7 ayat 1 saja berkata begini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, sesama hamba Tuhan tuh jangan menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Nah, yang menghakimi kita siapa? Firman Tuhan. Sebab itu bagi teman-teman atau rekan-rekan atau kawan-kawan yang mengatakan bahwa pelayanan Pendeta Parihaji itu sesat, maka firman Tuhan yang disampaikan ini menghakimi, menjelaskan kepada kita. Gimana yang sebenarnya, yang benar? Karena hanya firman Tuhan yang benar. Tuhan yang benar. Firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, maka Roh Kudus yang memberi pengertian. Karena Roh Kudus itu membawa kita kepada seluruh kebenaran, membuat pengertian kita benar. Nah, oleh sebab itu, saudara, menurut saya pelayan Pak Pendeta Parihaji itu benar saja. Sah saja apa yang dilakukan dan dikatakan itu di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kita diperintahkan jangan menghakimi supaya tidak dihakimi. Yang pertama yang menghakimi kita adalah firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan Yesus. Alkitab jelas mengatakannya. Yesus jelas mengatakannya. Firmanku yang menghakimi. Nah, kemudian di dalam Yohanes 7 ayat 24. Kita perhatikan di dalam Injil Yohanes 7. Ya, ayat yang ke-24. Ya, berkata begini. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Siapakah kita yang adil? Hanya Tuhan saja yang sanggup adil dengan sempurna. Kalau kita pun akhirnya harus menghakimi, kita harus menghakimi dengan adil. Sanggupkah kita adil? Adil itu menurut saya juga perhatikan orang itu, bagaimana mulai dia mendapat panggilan Tuhan. Perhatikan di dalam pelayanannya sampai garis akhir. Apa yang dia lakukan, buah-buahnya seperti apa. Teliti, perhatikan dengan saksama. Baru menyatakan satu pernyataan yang menghakimi. Kalau memang harus menghakimi. Harus adil. Kalau tidak dapat adil, stop, jangan menghakimi.
Oh, saya menegur bukan menghakimi. Beda, menegur dengan menghakimi beda. Beda spiritnya, beda motivasinya. Iya. Iya. Beda. Beda menegur dan menghakimi. Elihu itu menegur kepada Ayub dan 3 sahabat Ayub. Dia tidak menghakimi. Beda. Butuh hikmat. Butuh kasih karunia dari Roh Kudus untuk mengerti, membedakan mana yang menegur, mana yang menghakimi. Ya. Oleh sebab itu, melalui apa yang saya sampaikan ini, saya membela pelayanan hambanya almarhum Pendeta Pariaji itu tidak ada yang salah, tidak ada yang sesat. Mungkin kurang sempurna, ya, karena tidak ada yang dapat melakukan dengan sempurna. Mungkin dalam tutur kata, dalam tindakan almarhum tidak sempurna, dan saya sendiri tidak sempurna. Tetapi Tuhan Yesus yang sempurna itu sanggup menolong kita. Dan dia melingkupi kita dengan dirinya, dengan kuasanya, dengan urapannya, dengan Roh Kudusnya. Jadi yang kita lihat tuh Tuhan Yesusnya dalam kesempurnaannya kepada setiap hamba-hambanya. Seperti Elihu juga berkata, Roh Allah yang ada di dalamku mendorong aku untuk menegur, ya, bukan menghakimi. Dan Yesus berkata, genap firman Tuhan hari ini ketika membaca dari kitab Yesaya itu, bahwa Roh Allah juga ada padaku. Seharusnya kita sebagai hamba Tuhan juga berani berkata, Roh Allah juga ada padaku. Dan kita bisa menyampaikan kebenaran dengan benar. Puji Tuhan, itu yang bisa saya dapat bagikan. Ya, semoga perkataan saya ini juga menegur diri saya sendiri, juga kita sebagai hamba-hamba Tuhan dan juga umat Tuhan. Supaya Tuhan berkenan. Jadi akhir kata saya, yang membuat kita itu melayani sampai sekarang, itu karena kasih karunia dan perkenanan Tuhan. Kalau seorang hamba Tuhan tidak mendapat perkenanan Tuhan, tidak mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk melayani, tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Alkitab juga berkata, Tuhan Yesus juga berkata, jika tidak diberikan dari atas, dari surga, dari Allah, tidak ada seseorang yang dapat mengambil bagi dirinya sendiri, atau tidak dapat melakukan sesuatu. Ya, demikian yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai berjumpa lagi. Dukung pelayanan kami dengan rendah hati saya minta, jangan lupa di subscribe. Karena ada banyak hal juga yang mau dibagikan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.